Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas. Hadis ini diceritakan dari sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa beliau dan siapa ayah beliau sudah kita bahas di pekan yang lalu. Qala, berkata itu sahabat Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan Nabi, aku pernah di belakang Nabi, dibonceng oleh Nabi di suatu hari, yauman. Faqala, maka Rasulullah berkata, bersabda, ya gulam, wahai pemuda, inni u'allimuka kalimatin, sungguh aku akan mengajarimu kalimat-kalimat yang penting, nasihat-nasihat yang penting. Apa kalimat-kalimat tersebut? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Ihfad, jagalah engkau Allah kepada Allah. Jagalah Allah, yahfadka, maka Allah akan menjaga engkau. Ihfadillah, jagalah Allah, tajid, maka kamu akan menemukan pada Allah tujahaka, di depanmu. Ini nasihat pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah bin Abbas, dan untuk umumnya kita semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka kau akan menemukan Dia di depanmu. Jagalah Allah artinya jagalah perintah-perintah Allah. Kalau ada orang menjaga taat dengan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka pasti Allah akan menjaga orang tersebut. Bahkan bukan hanya dia, keluarganya, anaknya, keturunannya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah Allah maka kau akan menemukan Allah di depanmu, menemukan bantuan Allah di depanmu. Kita ini kan selalu berjalan ke depan ya. Umur kita ini selalu berjalan ke depan, nanti akan sampai ke alam barzakh, kubur. Nanti di depan masih ada mahsyar, ada mizan, ada hisab dan seterusnya. Orang meninggal enggak langsung surga, enggak langsung neraka, tapi ada jalan proses di depan ini masih panjang. Nah, di depan kita ini banyak rintangan. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur, ada hisab, ada mizan, ada mahsyar yang begitu panas, ada sirotol mustaqim dan seterusnya. Di depan ini banyak sekali problema dan masalah yang akan menerpa setiap manusia. Maka kalau kita di dunia menjaga Allah, menjaga perintah dan larangan Allah, maka di depan ini akan mudah semua. Kita akan menemukan bantuan Allah, pertolongan Allah di depan yang akan kita lalui ini, baik selama kita masih hidup ataupun di alam barzakh atau di alam mahsyar atau nanti di hari kiamat dan seterusnya. Maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya kita hadirin, sampai anak cucu kita pun akan mendapatkan keberkahan dari taatnya seseorang kepada Allah. Sampai-sampai di Al-Quran itu disebutkan di surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholiha, dan ada itu kedua orang tua dari anak yatim itu, kedua anak yatim itu sholihan. Ayah dari kedua anak yatim itu sholihan, orang soleh. Jadi hartanya dijaga sama Allah. Ceritanya Nabi Khidir, Nabi Musa, ya kan? Itu masuk di satu daerah, di situ ada tembok yang miring. Kemudian diluruskan biar tidak ambruk. Maka saat itu seluruh desa orangnya pelit-pelit, tidak ada yang ngasih suguhan, wala minum tidak ada. Nah, akhirnya Nabi Musa minta apa aja biar kita bisa nanti biar bisa buat beli makanan dan seterusnya. Maka ternyata di bawah tembok itu ada harta warisan dari nenek-nenek atau kakek dari anak kedua anak yatim tersebut. Dijaga oleh Allah hartanya,
nanti anak yatim itu besar, akhirnya tembok itu roboh dan harta itu didapat oleh anak yatim tersebut. Bisa diwaris dengan selamat, tidak ada yang mengambil harta tersebut, dijaga. Kata ulama, ini ada 2 anak yatim di zaman Nabi Khidir, Nabi Musa. Itu harta warisannya dijaga. Tahu kata ulama, yang dimaksud wakana abuhuma, ayah dari keduanya ini bukan ayah asli, tapi kakek ketujuh dari jalur ibunya. Kakek ketujuh dari jalur ibu. Jadi anak ini punya ibu, ibunya punya ayah, terus ke atas sampai 7 turunan. Harta dari orang soleh pun dijaga sehingga tidak diambil oleh orang dan benar-benar bisa diwaris oleh keturunannya. Ini harta benda, apalagi yang lain, yang harta dunia aja dijaga oleh Allah, apalagi yang lainnya selain urusan dunia, maka pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Pak, kalau pengen anak keturunan kita itu dijaga sama Allah, mulai sekarang kita berusaha jadi orang soleh, jadi orang yang baik, jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti dampaknya bukan hanya pada diri kita, akan tetapi pada keluarga kita dan anak-anak kita, bahkan sampai 7 turunan bisa dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari hal-hal yang membahayakan agamanya dan seterusnya, dijaga oleh Allah karena berkah solehnya ayah dari orang anak-anak tersebut atau kakek-kakeknya ada orang soleh. Itu berkah terhadap keturunannya. Sampai-sampai Imam Sa'id Ibnul Musayyib beliau mengatakan pada anaknya, la azidanna fi salati min ajlik raja'an uhfadha fika thumma yatslu wa kana abuhuma salihah. Imam Sa'id Ibnul Musayyib itu beliau mengatakan pada anaknya, aku akan menambah sholat sunnahku lagi. Bon sholat duha, sholat witir, ba'diyah qobliyah, ditambah lagi sholat. Aku akan menambah sholat sunnahku demi engkau wahai anakku. Aku pengen engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau kita dengar cerita-cerita orang-orang soleh dulu itu, Syekh Abdul Qadir Jailani satu hari beliau sholat sunnahnya 1000 rakaat. Imam Baqil Muqaddam 1000 rakaat, Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Itu sholat-sholat sunnah. Bahkan ibadah-ibadah yang lain mereka betul-betul menjaga benar perintah Allah, tidak hanya yang wajib bahkan yang sunnah. Mereka berbanyak demi apa? Anak cucunya mendapat keberkahan daripada ibadah yang mereka lakukan. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu, bahkan seluruh anak cucunya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung besar atau sedikit, besar atau kecilnya amal ibadah. Semakin banyak, semakin taat, semakin soleh, maka semakin besar penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian ulama itu sudah melampaui umur mi'ah sanah, 100 tahun orang soleh ini, tapi ndak pikun wala giginya protol, ndak ada. 100 tahun tapi masih utuh, masih kuat, nggak pikun, nggak lemes. Masya Allah. Ketika ditanya, kenapa bisa seperti ini? Apa rahasianya wahai imam, wahai orang soleh? Maka beliau menjawab, hadhihi jawarih hafidnaha minal ma'asi fis sighar fa hafidhahallah alaina fil kibar. Ini anggota tubuhku ini aku jaga dari maksiat semenjak aku kecil, aku jaga dari maksiat semenjak aku muda, maka Allah pun menjaga anggota tubuhku ini saat aku sudah tua. Ya, Masya Allah. Pas masih itu sudah tua, matanya masih tajam, enggak pikun, dan badannya enggak lemes dan seterusnya. Ini enak gitu, umur tua tapi badannya kuat. Es tua lemes, wah ini ngarep-ngarep mati. Oh gak mati-mati ya aku, ngarep-ngarep mati, pas bosen udah. Kenapa? Karena sudah tidak enak semua, lemes semua badannya, giginya sudah hilang semua. Kalau tua, pikun, lemes, tidak enak. Tapi kalau masih tua terus badannya masih kuat, seger, nah ini
Tua yang nikmat itu seperti itu, masih ingat semuanya. Nah, ini salah satu rahasianya apa? Ketika muda, semenjak kecil menjaga anggota tubuhnya dari maksiat, maka diberkahi oleh Allah seluruh anggota tubuhnya. Ada juga Imam Al-Qadhi Abu Thayyib rahimahullahu ta'ala nafa'ana bih. Beliau diberi umur mi'ah wa sittina sana, diberi umur 160 tahun. Sama kata lam yakhtalla adwan min a'dha'i. Enggak ada satupun anggota tubuhnya yang rusak, enggak ada satupun anggota tubuhnya yang berkurang. Matanya tajam, terus semuanya sudah masih seger buger. Masya Allah. Maka ditanya sama jawabannya, lam ma'asillah bi'udwin minha, karena aku gak maksiat dengan salah satu pun dari anggota tubuhku ini. Dijaga dari maksiat, taat kepada Allah, akhirnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 160 tahun masih kuat, masih seger. Masya Allah. Nah sekarang rata-rata sudah ada nih 100 tahun lemes kabeh, berarti 160. Waduh, tidak bisa jalan. Mungkin makan nasi sudah tidak kuat, bubur tok bubur tok terus susu itu tok, wis ngarep-ngarep mati sudah, wis bosen hidup karena sudah lemes semuanya, tidak enak semua. Man nu'amirhu nunakkisu fil khalq. Memang orang itu kalau sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka akan dibalik seperti awal permulaannya. Maksudnya gimana? Manusia awal keluar dan keluar dari rahim ibunya masuk ke alam dunia ini gimana? Kan tidak bisa apa-apa dia, tidak bisa lihat. Nah, kemudian makan juga belum bisa, makannya masih susu tok, bayi itu bubur, lemes semua badannya, belum bertenaga, bayi. Begitu juga manusia itu kalau sudah tua, waman nu'amirhu nunakkishu fil khalq. Orang yang aku beri umur panjang, maka aku balik kembali seperti awal dia hidup di dunia. Matanya mulai tidak kelihatan, makan sudah hilang, nggak ketok apa-apa, giginya mulai hilang seperti bayi, mulai hilang, terus tenaganya hilang juga, kadang berjalan sudah tidak kuat, duduk kadang sudah tidak kuat, berbaring tok seperti bayi, duduk tidak kuat. Begitulah keadaan orang yang umurnya sudah terlalu tua, renta, seperti itu memang rata-rata. Tapi ini ada sebagian hamba-hamba yang soleh, mereka karena saking hebatnya, saking perhatiannya terhadap perintah-perintah Allah, menjaga dari maksiat, maka sampai umur 100 tahun, sampai umur 160 tahun, mereka semua masih diberi keadaan seger buger, masih diberi kekuatan saat di usia tua renta. Masya Allah. Ihfadillah, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, maka Allah akan pertolongan Allah akan kamu dapatkan di depanmu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, ma min mu'minin salihin yamut illa hafidhahullahu azza wa jalla fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Tidak ada dari seorang mukmin yang saleh yang meninggal kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anaknya dan anak dari anaknya, keturunannya. Orang saleh yang dia benar-benar saleh secara zahir dan batin, dia ibadah secara zahir, salat, baca Quran, baca sholawat dan seterusnya. Juga secara batin hatinya bersih, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada benci sama sesama umatnya Rasulullah. Kalaupun ada segera dihilangkan, kalaupun ada masalah sama tetangga segera dihilangkan, tidak sampai dibawa lama-lama dendamnya. Bersih hatinya, bersih zahir batin, orang saleh. Maka orang semacam ini dia dijaga, anaknya dijaga, dan anak dari anaknya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan itu mendefinisikan soleh itu gimana sih? Man adda huquqallah wa huquqa ibadillah. Orang soleh itu adalah orang yang telah melaksanakan hak-haknya Allah. Ibadah tadi secara zahir batin.
ibadah zahir bagus, sholatnya bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga dilakukan. Kemudian puasa bukan hanya Ramadan, Senin Kemis dan seterusnya juga dilakukan. Kemudian batinnya, hatinya bersih tadi itu. Kemudian wa'adda huquqa ibadillah, dan dia menunaikan, melaksanakan hak-hak sesama hamba Allah. Haknya keluarga dia tunaikan, sama istrinya dia bagus, lemah lembut, perhatian. Nah, kadang sekarang kan enggak, suami sama istri seakan-akan seperti majikan raja gitu, istrinya seperti pembantu. Enggak seperti itu Rasulullah. Wa ana khairukum li ahli. Rasulullah sama istrinya perhatian, sama anak kecil, anak-anak beliau sayang, perhatian. Kemudian sama tetangga enggak pernah ganggu. Kalau enggak bisa beri manfaat, enggak ganggu. Maka ini orang soleh. Ya, orang soleh, orang yang telah menunaikan haknya Allah dan haknya hamba Allah, keluarganya dia tunaikan haknya, dipenuhi dengan sepenuh hati. Kemudian tetangganya tidak disalahi, tidak diganggu, maka orang seperti ini adalah orang soleh. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, innallaha la yadfa'u bil muslimi sholih an sab'ina min jiranihil bala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menolak bala, musibah dari orang soleh dan 70 keluarga di seluruh di samping kanan kirinya. Dari bala, ditolak, dihindarkan dari bala, dari segala musibah. Jadi umpama ada orang soleh di sini, maka 70 ke depan, 70 ke belakang, 70 dari ke seluruh arah, itu semuanya 70 rumah semuanya dijaga oleh Allah. Ada satu orang soleh, dijaga dari musibah. Tidak akan ada longsor, tidak akan ada banjir, tidak akan ada musibah yang berbahaya kalau di situ ada orang soleh. Nah, kalau di desa ada orang soleh banyak, maka semakin aman dan makmur desa tersebut. Karena itu orang soleh ini adanya dia, keberadaannya itu membawa keberkahan, berkah untuk dirinya, keluarganya, dan semua orang yang ada di sekitarnya. Sampai-sampai di zaman dulu itu ada, saking solehnya dia ini pengembala kambing, tapi soleh luar biasa. Sampai sebagian orang melihat ketika dia ngembala kambing, tiba-tiba ada serigala. Serigalanya ini tidak makan kambing orang ini, tapi malah serigalanya ini bantu untuk mengembala kambingnya. Maka orang yang lihat ini heran. Mata istalah dibu ma'al ghanam. Wahai kisana, wahai pengembala, kok bisa ini serigala-serigala datang bukannya memakan kambingmu, malah ikut ngembala, ikut membantu ngembala. Kapan bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Maka orang yang mengembala tersebut, orang soleh tersebut menjawab, lamastalaha rabbul ghanam ma'arub biddiab. Ini serigala bisa damai dengan kambingku karena aku sudah yang pemilik kambing sudah berdamai atau taat kepada pemilik serigala, pencipta serigala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita taat sama Allah, maka semua akan dijaga. Kita, keluarga, dan juga harta kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita lagi, Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ini luar biasa ya, wanita sholihah yang terkenal sudah di kalangan para ulama, Rabi'atul Adawiyah. Beliau ini saking solehnya itu menggali kuburan. Setelah kuburannya digali, itu beliau turun ke lubang kubur itu, membaca Quran di situ setiap harinya, sampai terhitung hatam Quran 7.000 kali di lubang kuburnya itu yang akan dia tempati. Jadi dia buat kubur, beli tanah, kemudian gali kubur. Setelah itu setiap harinya dia baca Quran turun ke lubang itu. Niat ini untuk jadi kuburannya. Dibacakan Quran 7.000 kali sebelum ditempati. Masya Allah, ini kuburnya bercahaya kayak apa itu. Di Hadramaut, di Kuwairah itu ada seorang ulama besar, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Itu dengar cerita di Mesir sana ada Rabi'ah Adawiyah, seorang soleh, punya kuburan di situ
dia setiap harinya membaca sampai 7.000 hataman Quran di kuburannya itu, kuburan yang akan ia tempati. Maka beliau mengatakan, hadhil mar'ah, ini wanita, kita laki-laki harus bisa lebih seperti ini. Maka beliau pun sama niru, buat lubang kuburan yang ingin beliau tempati nanti, beliau juga turun ke lubang itu sampai membaca Quran hatam sampai 8.000 hataman. Ini baru laki-laki. Ada perempuan 7.000, saya laki-laki harus lebih bisa dari itu. Maka beliau membaca sampai 8.000 hataman di liang kubur yang akan beliau tempati. Masya Allah. Inilah orang-orang soleh dulu ya. Orang-orang soleh dulu gak pernah lepas dari Al-Quran. Mereka tuh punya 2 Al-Quran. Yang Quran 1 itu dibaca hatam, ada yang 1 hari hatam, ada 1 hari 10 juz, ada yang hatam seminggu sekali, ada yang hatam 3 hari sekali. Itu orang-orang soleh setiap harinya tidak pernah lepas dari Al-Quran. Kita orang ini sehari 1 juz saja istiqomahnya Masya Allah, kadang berat, kadang malah 1 hari sama sekali tidak nyentuh Al-Quran. Nah gimana Pak Ustadz, saya mau nyentuh Quran, saya tidak bisa baca Quran. Ya pokoknya buka-buka lah, tidak apa-apa. Megang Quran, buka, dilihat tulisannya dari Al-Fatihah, dipandang tulisannya, terus Al-Baqarah, dilihat-lihat. Lihat Al-Quran termasuk ibadah bagi yang nggak bisa baca. Melihat tulisan-tulisan Al-Quran, ayat-ayatnya dilihat itu termasuk ibadah. An-nadhru ilal mushaf ibadah. Melihat Al-Quran itu adalah termasuk ibadah bagi yang belum bisa atau tidak bisa baca Al-Quran. Nah untuk yang bisa baca Al-Quran jangan sampai tidak dibuka ya. Mereka orang-orang soleh selalu membaca Al-Quran, punya 2 Al-Quran. Quran pertama selalu dibaca sampai hatam, bahkan sampai mungkin sampai kelihatan lusuh karena sering dibuka dan dibaca. Dan Quran yang kedua itu dibaca seumur hidup. Ada yang nggak hatam, ada yang cuma dapat 1 juz mati dia meninggal. Kenapa? Quran yang kedua ini dipelajari tafsirnya, dipelajari isinya, kandungannya, sehingga di antara mereka ada yang sampai 60 tahun, 70 tahun baru dapat 1 juz sudah meninggal. Ada 2 Quran yang setiap hari hatam atau setiap saatnya sering hatam, dan ada 1 Quran yang mereka pakai untuk tadabbur makna-makna Al-Quran, mempelajari isi-isi Al-Quran. Ini orang-orang soleh zaman dulu seperti itu, tidak pernah lepas dari yang namanya Al-Quran. Rabi'ah Adawiyah termasuk wanita yang luar biasa, yang terkenal sampai seperti itu. Nah beliau ini suatu ketika di satu malam beliau tidur, kemudian ada pencuri masuk ke rumahnya. Rabi Adawiyah orang soleh, orang yang taat dan menjaga perintah Allah, jelas masuk ke hadis Nabi ini, ihfadillah yafadka, sudah masuk ke hadis ini, sudah beliau jelas itu tanpa ragu, karena beliau memang orang soleh, orang yang solihah, perempuan yang Masya Allah. Ada pencuri masuk ke rumahnya. Kemudian saat Rabi'ah Adawiyah radhiyallahu anha itu tidur, pencuri ini mengambil pakaian atau benda-benda harta yang ada di rumah beliau. Ketika diambil, mau keluar, tiba-tiba pintunya hilang, tidak kelihatan, dia tidak kelihatan pintu, bingung. Kalau barang-barang yang diambil itu diletakkan, kelihatan pintunya. Tapi diambil, nggak kelihatan lagi, bingung sampean, tidak bisa keluar dia. Kemudian orang tersebut tiba-tiba mendengar suara, namanya hatif itu ilham yang didengar oleh orang itu. In kanal muhibbu na'iman fa innal mahbuba yaqdan da'ith thiyab wakhruj minal bab inna nahfaduha wa la nad'uha laka wa in kanat na'imah. Sesungguhnya yang mencintai aku, pecinta yang mencintai aku tidur, tapi yang dicintai selalu tidak pernah tidur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pecinta yang mencintai tidur, tapi yang dicintai yaitu Allah tidak pernah tidur. Letakkan barang-barang yang kepengen kamu curi, karena Allah menjaga rumah ini dan seluruh isinya. Allah tidak akan meninggalkan, membiarkan kamu mengambil harta yang ada di dalam rumah ini. Akhirnya diletakkan itu yang mau dicuri, kelihatan lagi pintu, dan akhirnya keluar ketakutan. Dan akhirnya orang tersebut menjadi orang yang setelah itu jadi tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini orang yang taat sama Allah. Ini janji dari Nabi, jagalah Allah, taatlah sama Allah, maka Allah pasti akan menjaga kamu.
menjaga kamu, menjaga keturunanmu, keluargamu, hartamu dan semuanya yang berhubungan dengan kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda dan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus satu sahabatnya, budak beliau yang sudah dimerdekakan. Beliau diutus untuk menyampaikan satu surat kepada salah satu raja. Maka saat itu utusan Nabi ini naik kapal. Kapalnya akhirnya karam, kemudian si utusan ini terdampar di daratan. Tiba-tiba datanglah singa. Singa datang kepada salah satu sahabat Nabi tersebut yang diutus oleh Nabi tadi. Akhirnya ketika singa itu datang, maka sahabat ini mengatakan, ana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'i kitabuhu wa ana taihun. Aku ini adalah suruhannya Rasulullah dan aku terdampar di sini, aku menjadi orang bingung terdampar di sini. Tidak tahu arah, tidak tahu jalan karena kapalnya karam. Akhirnya apa yang terjadi? Singa itu pun menuntun sahabat ini, ditunjukkan jalan sehingga beliau bisa kembali meneruskan perjalanan dan menyampaikan amanat yang diamanatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali cerita-cerita yang semacam ini, termasuk di antaranya cerita Imam Abil Khair An-Nisaburi. Itu juga sama, ada tamunya saat itu sudah mau pulang ngambil wudhu, tiba-tiba ada singa di situ karena rumahnya dekat hutan. Akhirnya lari ke Imam Abil Khair. Wah Imam, ini ada singa. Akhirnya diparani. Singanya ini disamperi sama beliau. Kemudian beliau ngomong, alam akul laka la tata'arad li adyafi. Wahai singa, bukankah sudah aku katakan jangan ganggu kepada tamu-tamuku yang datang ke sini. Akhirnya singa itu pun kemudian langsung pergi karena disuruh pergi oleh beliau tadi itu. Kemudian tamunya bisa sholat dan seterusnya. Ini menunjukkan yang semacam ini kalau di zaman sekarang kayaknya kayaknya kayak dongeng aja. Tapi itu ada ya. Orang yang semacam itu ada. Orang yang benar-benar taat sama Allah dan benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu udah kita intinya berusahalah untuk melaksanakan pesan Nabi ini, jadi orang yang taat secara zahir, taat secara batin, sehingga tidak hanya kita yang mendapatkan dampak dari ketaatan itu, akan tetapi harapan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan semua orang yang berhubungan dengan kita, yang punya hubungan sama kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen dapat bantuan Allah, maka jaga perintah Allah. Pengen dapat pemberian dari Allah, selamat kebahagiaan dunia sampai akhirat, maka jagalah Allah Subhanahu wa taala, jaga perintah-perintah Allah. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, jagalah perintah Allah, maka Allah pasti akan menjaga kamu. Dan jagalah Allah, maka kau akan mendapati Allah, pemberian Allah, bantuan Allah berada di depanmu dan selalu meliputi kehidupanmu di dunia sampai akhirat. Semoga kita bisa mengamalkan ini dan termasuk orang-orang yang mendapatkan penjagaan riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga yang hadir semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, dan semoga kita semua diberi kesehatan, diberi panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan, dan dijadikan kita orang-orang yang kelak setelah umur panjang, sehat walafiat, diberi kesempurnaan husnul khatimah, dijaga oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirul Fatihah.